فکر کنم انبار نفت شهرانه که الان زدن. Iran mengklaim telah melancarkan serangan drone besar-besaran. Serangan menargetkan Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Militer Iran pada Sabtu 7 Maret 2026 menyatakan operasi tersebut dilakukan oleh Angkatan Lautnya. Angkatan Laut Iran mengklaim telah menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan wilayah Israel melalui gelombang serangan drone. Beberapa target disebut berada di kawasan Teluk, termasuk pangkalan Al-Minhad di Uni Emirat Arab dan pangkalan militer lain di Kuwait. Selain itu, Iran juga menyatakan sebuah fasilitas strategis di Israel ikut menjadi sasaran serangan. Secara terpisah, IRGC mengatakan pasukannya menyerang pangkalan udara Al-Dafra di Uni Emirat Arab. Mereka mengklaim sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat termasuk pusat komunikasi satelit dan radar pertahanan terkena serangan. Iran juga menyebut kilang minyak di Haifa dihantam rudal Khaibar Sekam sebagai balasan atas serangan terhadap fasilitas minyak di Teheran. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari gelombang ke-27 operasi militernya yang melibatkan kombinasi drone dan rudal. IDF melanjutkan serangan militernya terhadap Iran pada Sabtu 7 Maret 2026 malam. Serangan menargetkan sejumlah infrastruktur rudal dan fasilitas militer di Teheran serta wilayah Iran Tengah. Militer Israel menyebut lebih dari 80 jet tempur dikerahkan dalam operasi tersebut. Dalam serangan semalam, pesawat tempur Israel menjatuhkan sekitar 230 bom ke berbagai sasaran militer Iran. Beberapa target diantaranya adalah fasilitas bawah tanah yang disebut digunakan untuk penyimpanan dan produksi rudal balistik. Militer Israel juga mengatakan lokasi tersebut dilengkapi bunker serta markas militer milik pasukan Iran. Selain itu, serangan juga menyasar fasilitas penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran. Di lokasi terpisah, Israel juga menyerang Bandara Internasional Mehrabat. Militer Israel mengklaim telah menghancurkan 16 pesawat yang digunakan oleh pasukan Quds IRGC. Di tengah serangan tersebut, Iran juga terus meluncurkan rudal balistik ke arah Israel sepanjang malam. Sirene peringatan terdengar di beberapa kota seperti Yerusalem, Beersheba, dan Tel Aviv. Jutaan orang berhamburan mencari tempat perlindungan bom. Sebagian besar rudal berhasil dijegat oleh sistem pertahanan Israel dan hingga kini tidak ada laporan korban luka akibat serangan tersebut. Beredar dokumen Telegram yang disebut bersifat rahasia terkait status siaga 1 TNI di kalangan awak media pada Sabtu 7 Maret 2026 terkait situasi di Timur Tengah. Pihak TNI Buka Suara merespon beredarnya dokumen tersebut. Dalam salinan dokumen tersebut disebutkan perintah siaga tingkat 1 bagi jajaran TNI. Dokumen itu juga ditembuskan kepada Agus Subianto selaku Panglima TNI dan juga Wakil Panglima TNI. Dalam dokumen disebutkan dua dasar penerbitan perintah tersebut. Pertama, perkembangan situasi global terkait konflik di kawasan Timur Tengah. Kedua, pertimbangan dari pimpinan TNI. Berdasarkan hal itu, seluruh jajaran diminta melaksanakan siaga tingkat 1 mulai 1 Maret hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam dokumen tersebut juga terdapat sejumlah instruksi kepada satuan di lapangan, diantaranya menyiagakan personel dan alat utama sistem senjata, serta meningkatkan patroli di objek vital. Patroli dilakukan di bandara, pelabuhan, stasiun kereta, hingga pusat ekonomi dan fasilitas listrik. Menanggapi beredarnya dokumen tersebut, Aulia Dwi Nasrullah selaku Kepala Pusat Penerangan TNI tidak secara langsung mengonfirmasi isi telegram itu. Namun ia menyatakan TNI harus selalu menjaga kesiapsiagaan operasional
untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. Menurutnya, kesiapan tersebut dilakukan melalui pengecekan rutin terhadap personel dan kekuatan militer. Media Israel melaporkan bahwa rudal Iran terdeteksi terlambat hanya 1 menit setelah tiba. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada radar Amerika Serikat yang menghambat proses deteksi dini. Kerusakan tersebut disebut menghambat proses deteksi dini terhadap peluncuran rudal dari Iran. Akibatnya, sirene peringatan di Israel baru berbunyi sekitar 1 menit sebelum rudal tiba. Padahal biasanya sistem pertahanan Israel dapat mendeteksi peluncuran rudal dari Iran sekitar 8 hingga 10 menit sebelumnya. Media Israel juga melaporkan Iran diduga menggunakan rudal eksperimental. Rudal ini disebut memiliki kemampuan untuk menghindari sistem deteksi radar. Sementara sistem tersebut hanya mampu mendeteksi rudal ketika memasuki atmosfer saat rudal tersebut hampir mendekati targetnya. IRGC lantas merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-26 dalam operasi militernya. Iran mengklaim serangan tersebut melibatkan kombinasi drone dan rudal yang menargetkan berbagai lokasi di Israel. Beberapa target disebut dihantam menggunakan rudal generasi baru, termasuk EMAD, GARD, dan sistem rudal multi hulu ledak Khaybar. Militer Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan menyasar kilang minyak hingga bandara Iran. Api yang ditimbulkan cukup besar hingga meluas ke jalanan. Rekaman yang beredar pada Sabtu 7 Maret 2026 malam menunjukkan kobaran api besar dan asap tebal membumbung di Teheran, Iran. Kebakaran terjadi setelah serangan yang diduga dilakukan oleh Israel menargetkan fasilitas minyak di ibu kota tersebut. IDF mengaku telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang mengatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan. Lokasi tersebut berada di wilayah Kohak, Shahran, dan Karaj di sekitar Teheran. Media lokal Iran juga melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran. Disebutkan bahwa kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak tersebut terkena 2 rudal. Rusia disebut membantu Iran saat Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan menyasar Teheran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan respon santai terkait kabar ini. Trump menyatakan tidak khawatir jika Rusia memberikan informasi kepada Iran terkait posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pernyataan itu muncul setelah adanya laporan intelijen Amerika Serikat yang menyebut Rusia diduga membagikan informasi kepada Iran. Informasi tersebut mengenai target personel dan aset militer Amerika Serikat. Trump mengatakan jika informasi tersebut memang diberikan oleh Moskow, hal itu dinilai tidak banyak membantu Iran. Menurutnya, perkembangan konflik dalam sepekan terakhir menunjukkan Iran tetap mengalami tekanan. Pernyataan itu disampaikan Trump setelah menghadiri pemakaman 6 prajurit Amerika Serikat yang tewas dalam serangan drone di Kuwait pada Sabtu 7 Maret. Saat ditanya mengenai dampak kabar tersebut terhadap hubungan Amerika Serikat dan Rusia, Trump memilih tidak memberikan jawaban jelas. Ia hanya mengatakan situasi semacam itu sering saling dituduhkan antara negara yang terlibat konflik.